Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk pada jantung. Sebelum memulai pemeriksaan, saya di sini sebenarnya akan melakukan anamnesis dan perkenalan. Jadi di sini saya akan melakukan beberapa perkenalan. Baik Bapak, selamat sore. Perkenalkan saya Dr. Dewa Indra. Jadi saya dokter yang bertugas pada Polipenyakit Dalam hari ini. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Pak San. Pak San, dia Bapak San. Umurnya berapa nih Pak? 24 kan. 24. Bapak sekarang tinggalnya di mana Pak? Sekarang tinggal di Samburan. Di Sambulan. Pekerjaan apa ini Pak? Jadi pabrik miras. Di pabrik miras nih Pak. Ya. Oke Pak, baik di sini selanjutnya saya akan meminta inform consent. Setelah anamnesis saya akan meminta inform consent untuk melakukan pemeriksaan fisik pada seluruh area, terutama untuk pemeriksaan jantung pada khususnya untuk hari ini. Oke Pak, nanti saya akan izin untuk memeriksa jantung Bapak di bagian dada. Mungkin nanti agak sedikit tidak nyaman dan juga Bapak diharapkan untuk melepas pakaian Bapak ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia untuk saya periksa? Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, sebelum memulai pemeriksaan fisik, sesuai dengan prosedur saya akan menggunakan APD. Sebelum menggunakan APD, di pada era COVID ini, baiknya saya mencuci tangan terlebih dahulu. Oke. Jadi untuk pemeriksaan fisik pertama di sini yang akan saya lakukan adalah inspeksi. Jadi inspeksi itu di mana kita melihat keseluruhan dada bagian pasien. Nah, untuk pada Bapak ini, pada pemeriksaan jantung, pertama kita lihat, kita inspeksi di area bagian dadanya. Apakah dadanya simetris atau tidak, dan juga apakah dadanya ada jejas atau tidak. Kemudian kita lebih fokus kepada bagian jantungnya, di mana jantung terletak di bagian kiri. Jadi kita lihat untuk jantung pada saat di sini, kita lihat apakah ada ictus cordis yang menonjol atau ictus cordis yang berlihat apa tidak. Umumnya pada pasien yang sangat kurus atau pada kekurangan gizi, biasanya ictus cordis itu akan terlihat lebih keras atau dia lebih berdetak lebih keras. Jadi biasanya ictus cordis itu akan terlihat di bagian apex pada jantung di CS5 dan juga akan ada suatu puntu maksimum di tengahnya. Jadi di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Jadi palpasi mana kita mulai menyentuh bagian tubuh pasien. Yang pada awal tadi inspeksi yang kita katakan adalah ictus cordis atau tidak. Bila suatu pasien itu ada ictus cordis, maka kita akan mulai merasakan di bagian ictus cordis tersebut atau kita merasakan adanya ictus cordis atau tidak di bagian dada pasien. Nah, apabila ada ictus cordis kita rasakan. Pertama yang kita nilai di sini adalah kuat angkatnya. Kemudian kita nilai frekuensinya dan juga kita nilai dari kualitas dari ictus cordisnya. Dia normal, berdetak secara reguler atau tidak. Ya, setelah tadi kita melakukan inspeksi yang palpasi, maka selanjutnya di sini kita akan melakukan perkusi. Jadi di mana kita akan mengetuk bagian dada pasien untuk mencari batas jantung. Nah, yang pertama kita akan cari adalah batas jantung untuk bagian kanannya. Jadi kita untuk mengetahui apakah ada suatu kardiomegali atau pembesaran jantung atau adanya pergeseran jantung akibat mungkin adanya suatu penekanan dari areal sekitar jantung, mungkin seperti pneumotorax atau epistaxis. Jadi untuk mengambil batas jantung, pertama kita ukur dari kita ambil dari parasternal kanan dulu. Dan kita ketuk dari bawah. Kita ambil dari mid claviculae kanan, kita arahkan ke bagian dalam. Jadi kita ketuk sampai berbunyi dullness seperti ini, redup. Berarti di sekitar parasternal line dextra ini adalah batas jantung kanannya. Kemudian untuk mencari batas jantung kiri kita ambil dari mid claviculae sinistra. Kita turun ke bawah. Ya, sampai ada suatu bunyi redup seperti ini, berarti menandakan bahwa batas jantung kirinya di mid claviculae sinistra. Kemudian nanti kita akan ukur normalnya besar jantung itu adalah satu genggaman tangan kita. Jadi nanti setelah kita
melakukan mencari batas kanan dan batas jantung kiri, kita akan tandai menggunakan pulpen atau menggunakan pensil, kemudian kita ukur apakah tepat satu genggam tangan kita atau tangan pasien untuk besar dari jantungnya. Ya, baik. Setelah tadi melakukan inspeksi, kemudian palpasi dan juga perkusi, jadi di sini saya akan melakukan auskultasi. Pada auskultasi jantung ini, kita harus diperbantu alat stetoskop. Jadi di mana pada auskultasi ini kita akan menilai suatu dua penilaian pada jantung. Yang pertama adalah bunyi jantungnya, yang kedua adalah bising jantungnya. Jadi yang pertama kita akan mendengarkan bunyi jantung dulu. Ya, untuk bunyi jantung pertama di sini kita akan letakkan di celah interkostal 2. Jadi mana di sini kita untuk mendengar suara jantung dari katup pulmonal. Kemudian kita turun lagi sedikit ke bawah. Nah, jadi di sini kita akan mendengar suara jantung di selah iga 3 atau di interkostal 3, di mana di sini kita akan mendengarkan suara jantung dari katup aorta. Kemudian kita akan turun lagi di antara celah atau interkostal 4 dan juga interkostal 5 atau di sekitar ujung sternum, baik agak di kanan atau di kiri. Nah, jadi di sini kita akan mendengar suara jantung dari katup trikuspid. Nah, kemudian di sini kita akan letakkan jantung di selah iga kedua. Jadi kita di sini akan menilai untuk suara jantungnya untuk S1 dan S2-nya. Untuk S1 ini dia S1 dan S2 harusnya sama-sama reguler. Jadi reguler itu bunyi antara loop-loopnya itu dia sejajar dan bersamaan. Nah, untuk pendengaran suara pada jantung S1 dan S2, jadi S1 itu terdengar pada saat katup trikuspid dan katup mitral itu tertutup. Kalau untuk S2-nya itu terjadi pada saat katup pulmonal dan juga katup aortanya dia menutup. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan mendengarkan beberapa bising jantung. Jadi kita akan periksa di seluruh regio jantung. Ya, biasanya bising jantung itu berupa murmur. Jadi murmur itu biasanya terdengar apabila ada kerusakan atau stenosis di bagian-bagian katup, baik itu pada katup mitral, katup aorta, katup pulmonal maupun katup triskupit pada jantung. Ya, karena sudah selesai pemeriksaan pada auskultasi ini adalah pemeriksaan terakhir, kita beritahukan kepada pasien untuk memakai baju dan kita akan menjelaskan hasil pemeriksaannya kita. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan, di sini kita akan mengusulkan kembali karena kita habis berkontak dengan pasien. Nah, baik Bapak, tadi saya sudah melakukan beberapa pemeriksaan di bagian jantung Bapak. Ya Pak, dari hasil pemeriksaan tadi untuk inspeksi dada Bapak masih baik, tidak ada jejak, tidak ada juga bekas jaringan parut. Kemudian pada saat tadi saya inspeksi juga tidak ada detakan jantung atau ictus cordis yang berarti. Kemudian pada saat pemeriksaan palpasi tidak ada benjolan, juga tidak ada uding dan juga tidak teraba ictus cordisnya. Kemudian untuk pada pemeriksaan perkusi tadi didapatkan bahwa batas jantung Bapak normal, di mana pada batas kanan jantungnya di parasternal dextra dan juga batas jantung kirinya di mid clavicularis sinistra. Nah, tidak ada ditemukannya kardiomegali. Kemudian untuk auskultasi sendiri ada pada saat saya melakukan pendengaran jantung Bapak, jadi jantung Bapak baik, iramanya bagus, normal, reguler, tidak ditemukannya bunyi jantung lain S3 dan S4, hanya terdengar S1 dan S2. Jadi S1, S2 itu merupakan bunyi jantungnya normal. Kemudian juga tidak ditemukan bising jantung seperti bunyi murmur, itu tanda-tanda adanya kerusakan pada jantung. Jadi itu semua tidak ditemukan pada Bapak. Jadi Bapak untuk jantungnya pada pemeriksaan ini masih bagus Pak ya. Mungkin sejauh ini masih ada yang Pak tanyakan? Ya, terima kasih Pak ya.